apabila kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan kita. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan, jangan sampai kita merasa pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan kita, dengan berharap kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan merupakan sebaik-baik perbekalan. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik perbekalan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan untuk merasakan sedikit manisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan kita. Maka bagaimana mungkin kita membalas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa amalan di bulan Ramadan dengan meninggalkan ketakwaan di bulan-bulan lainnya? Orang yang meninggalkan ketakwaan di bulan lainnya, baik dia itu tinggalkan karena kejahilannya atau karena meremehkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga satu hadis yang menggambarkan kepada kita akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Dawa. Beliau menukil riwayat dari Bukhari nomor 6640. Kami akan bacakan riwayatnya yang cukup panjang. Kami akan sebutkan dengan artinya saja. Dari sahabat mulia Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengimani salat, beliau bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang bermimpi semalam? Para sahabat pun terdiam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari malam datang kepadaku dua malaikat, yang keduanya diutus kepadaku dan menyuruhku untuk pergi bersama mereka. Kemudian kami mendatangi seorang laki-laki yang sedang berbaring, dan ada orang yang berdiri di atas orang yang berbaring tadi dengan memegang batu yang besar. Kemudian batu itu dijatuhkan tepat di kepala orang yang berbaring tadi. Bayangkan, batu besar dijatuhkan kepada kepala kita. Tentu akan hancur. Kemudian batu itu menggelinding jauh. Kemudian orang yang menimpakan batu tadi pergi mengambil batu tadi yang menggelinding. Pada saat kembali kepada orang yang berbaring, ternyata kepalanya sudah kembali sehat kembali. Seperti itulah siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak bisa lagi merasakan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah kembalikan tubuh kita seperti semula agar bisa merasakan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang itu kembali menjatuhkan batu itu kepada kepala orang yang berbaring tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, apa ini? Siapa orang ini? Kemudian kedua malaikat itu mengatakan, ayo pergi. Kemudian kami pergi lagi kepada orang yang terlentang bertempu pada tempurnya, dan ada orang yang berdiri di atas orang yang terlentang tadi membawa pengait besi. Ia mendatangi sisi wajahnya yang di sebelah dan mencabik-cabik dari ujung bibirnya sampai tengkuknya, dari lubang hidungnya sampai tengkuknya, dari matanya sampai tengkuknya. Kemudian malaikat tadi mendatangi sisi wajah yang sebelah lagi, lalu mencabik-cabik seperti wajah yang sebelahnya. Setiap kali selesai mencabik-cabik satu sisi wajah yang lainnya kembali sehat kembali. Terus diulang-ulang oleh malaikat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, subhanallah, apa ini? Siapa orang ini? Kemudian kedua malaikat itu mengatakan, ayo pergi. Kemudian kami mendatangi pergi lagi menuju tungku yang besar. Di dalam tungku itu ada kegaduhan di dalamnya. Ternyata di dalamnya ada banyak lelaki dan wanita-wanita yang telanjang bulan. Kemudian di bawah tungku itu dinyalakan api,
lalu mereka pun menjerit karena pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa mereka? Kemudian kedua malaikat itu mengatakan, ayo pergi. Hadis ini panjang, namun kami potong, cukupkan dengan 3 kisah saja. Cukuplah 3 siksaan tadi menjadi cambukan bagi kita untuk tidak meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan lainnya. Kemudian kedua malaikat itu menjelaskan tentang siapa ketiga tadi, siapa ketiga orang yang disiksa tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kedua malaikat tadi, sesungguhnya sepanjang malam ini aku telah melihat keajaiban dan keanehan. Apa yang telah aku lihat? Kemudian kedua malaikat itu mengatakan, kami akan menjelaskan kepada aku apa yang telah kamu lihat tadi. Adapun orang yang pertama tadi, yaitu orang yang kepalanya dijatuhi batu besar, sesungguhnya dia adalah di antara orang yang mengambil bagian dari Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari agama ini, kemudian dia buang begitu saja, tidak mau mengamalkannya. Ini merupakan nasihat bagi kita semua, ancaman bagi kita semua, bagi kita yang telah mengenal dakwah ini, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita tidak mau mengamalkannya, maka akan ditimpakan kepala kita batu yang sangat besar. Kita tidak bisa membayangkan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita punya. Ini ancaman bagi mereka yang telah mempelajari Al-Quran, telah mempelajari ilmu syar'i. Dan bagaimana bagi mereka yang tidak mau belajar? Mereka di akhir kelak hanya bisa mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami dulu mau mendengar, seandainya dari dulu kami mau belajar, mau tahu, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Kemudian malaikat itu mengatakan, adapun orang yang bisa dicabik dari mulut hingga tengkuknya, dari hidung hingga tengkuknya, dari mata hingga tengkuknya, dia adalah orang yang keluar dari rumahnya pagi hari lalu menyebarkan dusta yang bisa memenuhi jagat raya. Betapa banyak di antara kita yang bermudah-mudahan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas asal usulnya. Maka hati-hati dalam menyebarkan berita, postingan-postingan, jangan sampai berita yang kita sampaikan ternyata berita dusta, sehingga di akhirat kelak kita akan disabit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu mengatakan, adapun orang laki-laki dan wanita di dalam kubur tadi, mereka adalah berzina. Bukankah mendekati zina saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana dengan melakukan zina itu sendiri?